makan nih jam 1 ya, jam 2 udah lapar lagi. Jangan-jangan bukan lapar, itu haus perut namanya. Ah, ya, sahabat-sahabat kayak gitu ya informasinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Next ya, setelah makanan itu prinsipnya udah jelas ya bahwa harus sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, makanan yang halal dan thayyib. Kemudian kalau mau ngitung kalori silahkan dihitung kalorinya lebih bagus lagi. Kemudian berhenti sebelum kenyang gitu. Ini bagus. Mau 2 kali sehari, mau 3 kali sehari, nggak ada masalah. Mau cuma sekali sehari, nggak ada masalah. Yang penting patokan. Nah, Rasulullah aja pernah terjadi sebuah krisis moneter yang sangat luar biasa waktu 5 Hijriah ya, tahun 5 Hijriah saat perang Khandaq, dikabarkan Rasulullah itu sampai mengganjal perutnya satu ya, tapi sehat-sehat aja tuh gitu. Nggak sampai sakit tuh gitu. Jadi ya masih bisa, manusia ini masih bisa tahan nggak makan sampai 10 sampai 20 hari. Nggak tahan minum, masih kuat nggak minum, ya kurang lebih seharian sampai 3 harian. Nggak kuat tidur, bisa sampai seminggu 3 hari nggak tidur, dan nggak kuat napas ya kurang lebih 5 menitan. Nah ini itu prinsip-prinsip yang ingin saya sampaikan ya di pengaruh makan pada hidup kita. Nah, Kang Zorgi mungkin atau sahabat-sahabat sekalian pernah mengalami mungkin ya suatu saat kok kayaknya hidup tuh males banget ya, kok hidup tuh kayaknya tuh aku tuh malas ngerjain apa-apa. Ternyata coba cek deh pola makan Anda, jangan-jangan Anda makan terlalu berlebihan. Karena ketika Anda makan terlalu berlebihan, tadi ya, batasannya itu lebih dari kenyang, yang terjadi adalah ada hormon yang memacu untuk bekerja lebih banyak di perut. Gimana caranya perut ini bekerja untuk energinya itu difokuskan ke perut. Sehingga energi untuk bekerja itu hilang. Habis untuk dipakai menggilas yang ada di perut. Ini juga menjelaskan kenapa sih kalau udah makan jadi ngantuk gitu. Ya iya, karena saat itu energi terfokus kepada penggilingan makanan. Nah, suka-suka ada yang banyak nanya, dok kenapa sih kalau udah makan ngantuk ya? Alasannya gitu, energi kita dipusatkan untuk menggiling makanan. Nah, maka tadi ini juga menjelaskan kalau kita sering malas untuk ngerjain sesuatu, moody banget ya, besok proyekan, aduh masih ada hari besok, jadi deadliners ya. Jangan-jangan Anda makan terlalu berlebihan. Karena ada hal-hal yang pada akhirnya bisa membuat mendatangkan kemalasan. Di antaranya adalah makan yang berlebihan. Oke ya, nyambung berarti kan dengan hadis-hadis Nabi? Nyambung banget. Nah, next, setelah pola makan yang halal dan thayyibah. Nah, halal dan thayyibah nih ya. Next, pola minum. Pola minum. Bagaimana pola minum? Pola minum ini setidak-tidaknya mampu menggantikan darah yang ada di tubuh kita. Sebagai informasi, ada 5 liter darah di dalam tubuh kita. 5 liter darah di orang dewasa ya. Itu laki-laki dewasa 5 liter darah. Nah, setiap harinya, air karena memang banyak, air ini ada yang menguap lewat keringat, ada yang menguap lewat nafas, dikeluarkan ya. Ada yang lewat air kencing. Nah, kebayang kalau misalnya Kang Zorgi atau sahabat-sahabat sekalian itu nggak ngeganti minum air-air yang keluar ini, maka yang terjadi adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Ada sebuah buku yang menarik Kang Zorgi tentang yang membahas tentang kita adalah masyarakat yang dehidrasi. Ada bukunya khusus, saya lupa pengarangnya siapa, tapi ada yang menyatakan demikian, kita adalah masyarakat yang dehidrasi. Karena memang kurang lebih air kencing, nafas kita, kemudian keringat kita itu keluar bisa sampai 4 liter sehari, 3 sampai 4 liter, 2 sampai 4 liter kalau nggak salah. Kebayang ya, 2 sampai 4 liter hilang, tergantung dengan aktivitas fisik. Itu nggak diganti. Dia jadi haus. Jadi pelupa. Misalnya ada pasien ya yang, dok kenapa sih saya tuh gampang lupa gitu.
Nah, usia masih 20 tahun, 30 tahun kayak Kang Zorki, gitu kan. Aduh, saya tuh kok cepet lupa ya. Susah ingat, gampang lupa. Karena Anda dehidrasi, kekeringan otaknya. Nah, kebayang Anda punya tugas sebagai khalifatul fil ard yang memang berpikir tentang bagaimana caranya melestarikan alam. Ini dikejar target ya. Oh, saya harus gimana caranya bisa memerangi efek rumah kaca gitu ya, tentang ekologi gitu. Kemudian Anda sendiri lupa untuk mengisi air di dalam Anda. Yang ada sih ngeheng gitu. Kepala tuh ngeheng gitu karena dehidrasi. Nah, maka penting banget. Berapa dong, Dok, sehari air minum itu? Setidaknya kalau 2 liter itu sangat minimal. 2 liter itu setara dengan 8 gelas. 8 gelas belimbing. Nah, maka kalau misalnya yang optimal itu di angka 3 sampai 4 liter sehari. Wah, kalau 3 sampai 4 liter sehari repot dong, banyak air kencing. Justru bagus. Nanti kita akan bahas ya, buang air itu kenapa sih menjadi pola yang memang harus kita perhatikan juga. Jadi setidaknya minum itu 3 sampai 4 liter sehari. Ini optimal. Maka kalau misalnya Anda termasuk orang yang minum 3 sampai 4 liter sehari, insya Allah secara pengaturan tubuhnya itu wah fit terus. Cepat ingatnya gitu ya. Ingatan jangka panjang, konsentrasinya kuat. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau ada bapak Anda atau ibu Anda yang merasakan sering lupa, coba terapi air putih, Pak. Insya Allah, qadarullah akan ada perbaikan-perbaikan. Apakah pola minum ini hanya sebatas air mineral saja? Kalau kopi boleh nggak, Dok? Itu banyak tuh yang nanya. Kalau kopi masuk nggak? Kalau misalnya jus masuk nggak? Termasuk memang. Hanya saja jenisnya terlalu berat. Sebaiknya sih memang dikhususkan kepada air putih ini, air mineral ini. Selain air mineral yang masuk itu air kelapa. Boleh kok kita melakukan terapi air kelapa. Bagus sekali sebetulnya. Nah, itu tentang pola minum ya. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian. Setelah pola minum, nah, selanjutnya adalah pola tidur. Pola apa? Pola tidur. Nah, pola tidur. Pola tidur ini, nah kenapa sih tidur harus dipola? Nah, saya udah bilang tadi bahwa manusia ini paling paling banter bisa nggak tidur maksimal itu seminggu. Ya 3 hari itu udah capek. Ada yang sampai meninggal gara-gara nggak bisa tidur selama 5 hari ada. Karena maka kita harus melihat hakikat dari tidur. Kalau hakikat dari makan adalah menambah energi, maka hakikat dari tidur adalah mengistirahatkan tubuh kita. Shutdown atau kalau di ini tuh ya di komputer tuh ya ada apa ya namanya teh logging hibernate ya, hibernate gitu kan, atau logging off gitu, logging out. Ya, jadi mengistirahatkan. Ibarat kata kita sudah diperas ya, tubuh kita tuh ya sehari-hari gitu ya, udah dipakai apa. Dengan tidur, otak kita itu berhenti bekerja sementara. Bukan berhenti sebetulnya. Frontal cortex kita atau pikiran bernalar kita tuh diberhentikan untuk sementara, untuk diistirahatkan. Dan ketika istirahat itu ada perbaikan-perbaikan. Kurang lebih jam 11 malam sampai jam 1 malam, itu adalah waktu-waktu tidur terbaik sebetulnya. Jam 11 sampai jam 1. Karena jam 11 sampai jam 1, kalau kita dalam keadaan tidur, itu ada hormon yang namanya hormon melatonin yang sifatnya memperbaiki sel-sel tubuh kita. Jadi tidur itu adalah memperbaiki tubuh kita. Hakikat dari Allah, tidur itu adalah kematian kecil. Betul memang. Kalau kita memang ketika kita tidur, kita tuh sedang mati. Ruh kita tuh diangkat sama Allah. Saat ruh kita diangkat, digenggam sama Allah, tubuh kita ini melakukan perbaikan secara otomatis. Nah, keren banget lah pokoknya tentang tidur ini. Apakah tidur ini harus 8 jam sehari? Tidak. Sebetulnya 8 jam sehari ini adalah kebutuhan untuk anak-anak sebetulnya. Ada yang anak-anak tuh ada yang 10 jam, ada yang 12 jam sehari.
Kalau Kang Zorgi punya anak 6 bulan, biasanya kebutuhannya 12 jam sehari, kan. Jadi jangan aneh kalau anak tidur wae gitu ya. Ya memang kebutuhannya demikian. Untuk berkembang juga. Saat tidur itu tubuh berkembang kalau anak-anak tuh. Biarin aja gitu, nggak apa-apa. Kalau orang remaja itu masih di angka 6 jam. Nah, kalau orang dewasa 4 jam juga cukup sebetulnya. 4 jam sampai 6 jam udah cukup. Enggak sampai 8 jam. Ya kalau 8 jam mah kelamaan itu. Sepertiga hidup kita dipakai buat tidur doang. Ya lebar lah gitu ya. Orang-orang yang produktif itu hanya tidur ada yang 3 jam, ada yang 4 jam. Saya aja tidur kurang lebih 4 jam sehari gitu. Itu udah cukup ternyata. Yang penting kualitas tidurnya. Maka di dalam tidur ini bukan hanya kuantitas tapi kualitas juga harus diperhatikan. Bagaimana kualitas tidur yang baik? Di antaranya adalah kita meniatkan tidur. Nah, ini penting. Orang-orang hari ini itu banyak sekali yang tidak meniatkan saat tidur. Contohnya gimana? Ya sok aja sekarang. Lihat ke diri pribadi, ke masing-masing. Apakah tidur ini tiba-tiba nyampe ke rumah, langsung tiba-tiba rebahan dan tiduran, tiba-tiba tidur? Atau ada yang sambil nonton TV, kalau anak-anak 90-an mah ya, sambil nonton TV, ngelihat di TV, tiba-tiba ketiduran? Itu banyak loh sampai hari ini kebiasaan kayak gitu. Kemudian ada juga yang tidurnya itu ada yang nggak bisa tidur sama sekali gitu. Maka saya yakin kualitasnya itu tidak akan maksimal karena memang tidak diniatkan. Beda pada orang-orang yang memang meniatkan untuk tidur. Dari awal dirinya meniatkan untuk tidur. Ketika niat untuk tidur, maka otomatis kita meniatkan diri untuk menghadap Allah. Menghadap pada Allah. Tidur itu menghadap Allah. Meniatkan mati sebentar, mati sejenak sebetulnya. Maka yang kita lakukan wudhu dulu. Kalau kita yakin ya, tidur itu adalah menghadap Allah, maka kita akan menghadap Allah pada kondisi terbaik. Minimal wudhu dulu, cuci kaki dulu, gosok gigi dulu. Kalau ada adabnya kan itu membenahi tempat tidur dulu, nggak langsung ditidurin, dikebas-kebas dulu. Sehingga itu membuat diri kita tuh siap untuk tidur. Secara pikiran, ayo kita tidur. Saat tidur pun menjadi tidur yang maksimal. Nah ini saya pernah menangani pasien-pasien yang insomnia. Saya berikan makna tidur sedalam ini, ternyata ketika mereka melakukan hal ini, ada perubahan. Yang awalnya nggak bisa tidur, jadi tidurnya jadi lebih berkualitas. Gitu. Nah ini melakukan perbaikan-perbaikan tentang pola-pola tubuh di masyarakat, termasuk pola tidur. Next, sambil nanti kita tanya jawab ya, sebelum tanya jawab, ada yang namanya pola buang air. Pola buang air. Nih, pola buang air ini nggak banyak banget yang tidak memperhatikannya. Padahal pola buang air ini adalah pola yang sangat penting. Kalau ada input lewat makanan ya, maka harus ada output lewat buang air. Setidak-tidaknya ada 4 jalan. Kalau perempuan 5 jalan untuk mengeluarkan air. Yang pertama adalah jalan nafas. Kalau yang pertama jalan nafas, yang kedua adalah jalan setelah jalan nafas lewat keringat. Nah, setelah lewat keringat itu ada buang air kecil, ada buang air besar. Nah, kalau perempuan ada lewat menstruasi. Nah, ini jalan-jalan itu. Dan saat mengeluarkan air, mengeluarkan toksin, itu mengeluarkan juga racun-racun yang ada dalam tubuh. Nah, penting banget ini bahasannya ya, kawan-kawan sekalian. Yang namanya, kalau misalnya buang air ini, mengeluarkan racun. Jadi racun ini akan dikeluarkan lewat buang air, Kang Zorgi. Penting banget kan? Maka yang namanya buang air ini mesti mengeluarkan racun. Penting banget. Kalau makanan itu ternyata mengandung racun, ya dikeluarkan lewat buang air. Saya punya pengalaman, Kang Zorgi, kawan-kawan sekalian ya. Ketika
ada pasien yang itu nggak buang air besar selama 2 minggu. Itu keluhannya banyak. Ada yang nggak bisa tidur, ada yang mukanya kusam, ada yang sering sakit-sakitan. Oh, banyak banget keluhannya, karena memang pola buang airnya seminggu cuma sekali, kebayang nggak? Seminggu sekali doang, ada yang 2 minggu sekali. Rata-rata orang-orang yang memiliki masalah cancer atau stroke, itu buang air besarnya itu ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali. Karena pola pengeluaran racunnya itu udah nggak benar. Maka salah satu cara untuk menyelesaikan masalahnya adalah dengan cara membenahi cara buang airnya. Bukan cara ya, pola buang airnya secara kuantitasnya. Semakin sering semakin bagus, Kang Zorki. Yeah. Jadi pola buang air ini semakin sering semakin bagus. Jadi kalau misalnya kita sering ngeluarin kotoran, semakin bagus. Semakin banyak berkeringat, semakin bagus. Berarti tubuh kita aktif mengeluarkan racun. Nah, ini penting banget. Jadi, ya, banyak-banyak berkeringat, banyak-banyak buang air kecil, banyak-banyak buang air besar secara kuantitas. Baik. Next, selanjutnya adalah setelah pola buang air, pola olahraga. Nah, sebelum pola olahraga, mungkin ada yang bertanya ya, seberapa banyak sih batas buang air kecil, buang air besar? Untuk buang air kecil nggak ada batasan. Semakin sering, semakin bagus ya. Buang air besar, gimana? Atau kayak mencret, atau Pak Dokter gitu ya. Kayak diare dong. Nah, yang dinamakan diare adalah seringnya buang air besar beserta konsistensi yang cair. Pada hakikatnya, saat kita sakit batuk, saat kita sakit mencret, itu sedang mengeluarkan racun dalam tubuh. Jadi, buang air yang sering itu ya karena memang bagian dari mengeluarkan racun. Ibarat kata gini lah, kita banyak racun dalam tubuh, menyakiti tubuh. Respon tubuh kita udah benar. Banyak mengeluarkan racun lewat diarenya. Nah, maka saya sebagai dokter menyayangkan kalau misalnya diare langsung dikasih obat diare. Padahal biarkan aja keluar dulu racunnya supaya nggak menyakiti tubuh. Batuk adalah bagian respon untuk mengeluarkan lendir yang menjadi racun dalam tubuh. Jadi kalau batuk tuh bagus sebetulnya untuk mengeluarkan lendir. Nah, kayak gitu. Ya, ini sedikit demi sedikit supaya ada perubahan mindset ya. Next, tentang pola olahraga. Baik. Pola olahraga. Nah, pola olahraga ini Kang Zori udah keren sebenarnya. Tapi ada olahraga minimal ya, olahraga minimal. Kalau zaman dulu Rasulullah SAW, Umar ya salah satunya, itu sampai menegur keras sahabat yang lain ketika memang sahabatnya terlalu buncit. Pernah kan? Umar itu pernah menegur keras, kecilkan pinggangmu katanya gitu. Karena terlalu buncit. Ya karena memang orang yang terlalu buncit lebih berat untuk beraktivitas, nggak lincah, nggak gesit. Maka penting olahraga. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk setidaknya ada 3 hal yang bisa membakar kalori yang memang jadi sunnah. Pertama adalah berenang, memanah, berkuda. Itu luar biasa. Itu bagian dari olahraga. Kalau di Agim ya, di DT mungkin Kang Zorgi lebih paham ya. Itu Agim tuh olahraganya luar biasa berkuda. Berkuda itu ternyata bukan hanya sebatas naik kuda aja, tapi melatih otot kaki, melatih keseimbangan tangan. Wah, luar biasa lah. Itu olahraga yang sangat kompleks sebetulnya. Jadi, wah keren lah olahraga itu. Nah, itu yang ideal ya. Bagaimana caranya kita ini menghidupkan kembali olahraga-olahraga yang sifatnya sunnah. Dan memang yang secara kompleks itu berkuda. Saya sangat menyarankan berkuda, kawan-kawan. Selain berkuda, memanah juga oke, melatih otot dan melatih fokus. Berenang itu melatih seluruh anggota tubuh. Nah, ya, kayak gitu. Next-nya adalah, kalau misalnya WHO hari ini menyarankan ya minimal, seminimal-minimalnya orang, supaya memang jantungnya lebih sehat, ternyata minimal kita ini jalan kaki tidak berhenti selama 30 menit sehari. Nah, misalnya
Ada yang suka bertanya sama saya, Dok, kenapa sih orang tua zaman dulu itu lebih sehat, lebih bugar kelihatannya? Ya iyalah, dulu belum ada motor, belum ada mobil. Orang tua kita sering jalan ya, kakek kita mungkin ayahnya dari kakek kita untuk menempuh jarak 2 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer itu dengan jalan kaki. Iyalah, maka lebih bugar. Jantungnya lebih kuat. Nah, jadi olahraga jantung itu olahraga aerobik, diantaranya adalah jalan kaki, bersepeda, kemudian jogging, lari pagi ya. Nah, ini adalah bagian dari berkuda juga aerobik sebetulnya, bagian dari menguatkan otot jantung. Selain menguatkan otot jantung, olahraga juga harus juga men-stretching dari anggota tubuh kita. Ada hadisnya tuh, barang siapa yang melakukan sholat duha di pagi hari, maka dia telah bersedekah untuk ruas-ruas sendinya. Nah, ya di situ juga memperlihatkan bahwa kita ini penting untuk merenggangkan ruas-ruas sendi kita. Nah, penting banget ya. So, ini seluruhnya sudah mengkerucut bahwa fitrah jasmani atau body ini mesti kita perkuat sehingga kita menjadi manusia yang lebih kuat, lebih produktif dari sebelumnya. Nah, itu mungkin Kang Zorgi ya. Tadi dimulai dari awal tentang kenapa harus pola olahraga, pola olah fisiknya, pola makannya, why-nya udah dapat, what-nya apa aja yang harus diolah itu udah dapat, how-nya juga udah saya bagikan. Yuk kita diskusi bersama tentang bagaimana pola makan, pola tidur, dan pola fisik ini menjadi kebutuhan kita dan berpengaruh untuk kita. Enggak, silakan. Baik, Masya Allah, luar biasa ini Dr. Ahmad, jazakumullah khairan atas ilmunya yang sangat luar biasa, karena memang setuju Ustaz, ketika kita berbicara mengenai fitrah, lagi-lagi fitrah ini kan ada pada ujungnya itu misi hidup ya Ustaz ya, peran peradaban. Tapi ketika kita terus untuk mengejar peran peradaban dan misi hidup, tapi lupa fitrah jasmani, akhirnya tumbang juga. Nah, apalagi ini Ustaz, tadi kecolek nih, tentang kurang minum. Astagfirullah. Ini kerasa banget sama saya, Ustaz. Makanya tadi saya coba matiin videonya, saya minum di situ. Aduh, ini saya pakai gelas ini jadinya nih tuh, Ustaz. Iya. Kalau buat Kang Zorgi, Mas, sebagai pembicara, ya, minum itu harus lebih sering, minimal 3 liter sampai 4 liter, Kang Zorgi. Karena ketika berbicara itu nguap loh. Iya. Dan ini kerasa banget langsung fresh ke otak, Ustaz. Dari tadi menyampaikan bahwasanya ketika minum itu memang akhirnya ada mungkin mineral yang akhirnya bergerak dalam tubuh kita dan akhirnya mengurangi tingkat lupa kita. Nah ini dia, ternyata otak ini juga hampir penuhnya dengan air kan Ustaz ya. Jika kita kurang air maka banyaknya lupa dan kurang maksimal. Baik, dan kita ini nampaknya saya pun banyak pertanyaan, tapi kita coba langsung ajak sahabat semua juga untuk bertanya. Boleh sahabat yang ingin bertanya, Teh Nisa atau Kang Wazir bisa langsung saja, mungkin silaturahmi ya, karena kan berdua juga di sini. Kita langsunglah silaturahmi ya, jangan usah pakai Q&A ataupun juga pesan-pesanan. Boleh, langsung nih Kang Wazir, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Ahmad Nur. Salam. Pak Wazir ya. Ya, salam kenal. Kami di Depok ini sekalian ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya mau nanya, anak-anak juga ada yang mau ditanyain sebenarnya. Tadi makanya saya ketik aja tadi. Boleh. Silakan. Gimana Kang? Apa namanya? Saya mau nanya nih Dok, terkait masalah tidur kali ya. Sebenarnya tuh gimana sih sebenarnya caranya itu biar kita itu benar-benar tidurnya itu benar-benar berkualitas. Makanya tadi saya belum dapat tuh karena memang kadang-kadang pernah sih mungkin beberapa kali itu ketika tidur cuma 2 jam, 3 jam kayak enak banget. Tapi ada juga tuh yang kadang-kadang tidur sampai 6 jam, 7 jam malah kayaknya aduh kok malah kerasa capek. Mungkin apa? Apakah memang dari pengaruh dari makanan juga atau apa memang badan kita aja ya memang yang merasa kurang diistirahatkan ketika siang apa sih seperti apa kali Dok mungkin. Oke, tangkep ya. Jadi kenapa sih tidur kita ya ada yang kadang-kadang berkualitas, kadang-kadang nggak berkualitas ya. Nih gini,
Kang Wazir ya, dari Depok. Jadi apa yang membuat kualitas tubuh kita ini tidur kita ini semakin baik? Jadi diantaranya adalah ada ritual tidur. Ritual tidur, Kang Wazir. Ritual tidur ini mesti dilaksanakan. Adab tidur lah, kalau bahasa kitanya adalah adab sebelum tidur. Ini perlu dilakukan. Salah satunya adalah maka kita harus menggarisbawahi tentang hakikat tidur. Saya kan ngasih tahu ya, tidur itu hakikatnya mati, menghadap Allah. Kalau pengen menghadap Allah, berarti kita ini gimana caranya supaya diri kita ini siap menghadap Allah dalam keadaan terbaik. Artinya, kalau menghadap Allah, itu tidak membawa kotoran, ataupun tidak membawa baik kotoran yang sifatnya itu mind atau pikiran, atau kotoran yang sifatnya itu fisik. Bagusnya wudhu dulu, lebih bagus. Nah, secara mind, itu juga bagian dari kotoran juga, Kang Wazir. Jadi kalau misalnya kita ini tidur dalam keadaan banyak pikiran, nah ini yang menjadi masalah besar di bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia ini terkategori masyarakat mau maju enggak, berkembang terus juga, masa sih? Maka ekonominya itu sedang akan merangkak naik. Kalau misalnya Kang Wazir sebagai kepala keluarga pasti berpikir banyak tentang bagaimana mencari nafkah, bagaimana menguatkan ekonomi umat, minimal ekonomi keluarga, pasti kayak gitu. Itu udah seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika ini ke bawah tidur. Nah, misalnya Kang Wazir, punya cicilan. Kalau di luar ya, ada yang cicilan leasing, cicilan rumah, punya hutang, dan lain-lain. Aduh, besok mau harus tagihannya. Gimana ya? Ke bawah tidur, pasti tidak akan berkualitas. Itu suatu hal yang niscaya. Kalau kita ngebawa masalah ke tidur, pasti nggak akan berkualitas tidurnya. Maka salah satu amalan-amalan yang baik oleh para salafus soleh, para ulama terdahulu, diantaranya adalah mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan di hari itu. Jadi sebelum tidur tuh, kalau Kang Wazir punya istri, sebelum tidur tuh ngobrol sama istrinya, Mah atau Bun atau Yang, Beb gitu ya. Apa aja yang sudah kita kerjakan hari ini, gitu kan? Tadi ayah tuh udah ngapain aja, bunda tuh udah ngapain aja. Ngobrol. Dan syukuri kalau memang ada kebaikan. Dan istighfari kalau banyak maksiat kan. Kalau banyak maksiat istighfari, kalau banyak kebaikan ya disyukuri. Jadi dikembalikan lagi sama Allah. Hari ini yang sudah dikerjakan, tawakal kita berikan sama Allah. Adapun yang di hari esok, serahkan sama Allah. Ya Allah, saya serahkan besok kepadamu ya Allah. Maka di saat itu kita sedang mengenalkan diri, menghilangkan masalah yang ada dalam pikiran, dan kita minta tolong sama Allah untuk memberikan pertolongan tentang masalah yang ada dalam diri kita. Sehingga kita siap untuk mati di hari itu. Jadi itu namanya salah satu ritual tidur, Kang Wazir, Kang Zorgi ya. Ya. Masya Allah. Itu dia ya, Ustaz ya. Masya Allah. Jadi memang syariatnya ketika kita tidur, tapi bawa sampah begitu ya. Juga atau bawa beban. Ternyata memang itu ciri tidur yang tidak berkualitas. Nah ini mungkin juga kita sebagai kepala keluarga mungkin banyak merasakan hal ini, Ustaz ya. Jadi manajemen gitu. Baik, Masya Allah. Ada lagi tanggapan, pertanyaan terkait apa yang sudah dijawab Ustaz Dr. Ahmad? Boleh Kang Wazir, sok teknis saya. Sok mau nanya apa boleh? Boleh. Mumpung ada waktu lah. Ini tuh jadi kayak private ya Ustaz ya, jadi 2 orang. Bagus banget. Luar biasa. Ada lagi nih, kalau misalkan makanan kali Dok ya, terkait masalah selain halal dan thayyib, dari konsumsi makanan apa sih sebenarnya tuh yang perlu kita makan tuh selain makan buah, serat, kayak gitu. Kayak misalnya sekarang ini kan banyak nih di supermarket tuh
promo ayam kayak gitu-gitu. Nah, ayam-ayam seperti itu tuh sebenarnya layak dikonsumsi nggak sih? Atau mungkin kalau orang-orang dulu kan makanya ayam-ayam kampung atau mungkin makan ikan kayak gitu-gitu tuh. Oke, pertanyaannya bagus banget nih, masuk ke ekologis banget sebetulnya. Ustadz Hari Santosa itu seringkali bilang katanya ya, hari ini kita makan makanan ayam yang tidak berdaya, makan ayam yang apa namanya di kerangkeng dan lain-lain. Ya, saya punya penelitian kecil-kecilan ya sama teman-teman saya memang. Ternyata apa yang kita makan itu akan mempengaruhi karakter kita. Ya karakter kita ini akan mempengaruhi produktivitas kita, Kang Wazir. Kalau kita makannya adalah makanan yang sifatnya binatang ternak yang malas-malasan, kadang-kadang ke bawah malas kitanya juga. Terus, kalau kita ini makan makanan yang haram, ya itu juga misalnya ya sifat kehewanan itu masuk ke diri kita. Jadi memang ada gen-gen yang menular pada akhirnya dari makanan-makanan yang kita makan tersebut. Kalau misalnya apa namanya itu, iya genetika itu salah satunya dipengaruhi oleh makanan juga. Maka kalau kita makan makanan yang aneh-aneh ya, misalnya makanan-makanan yang instan dan lain-lain yang memang ternyata banyak racunnya, jangan aneh kalau gen kita ini berubah dan menjadi kanker, jadi cancer. Nah kayak gitu memang penjelasannya. Apa yang kita makan akan merubah genetika kita. Hati-hati loh, Kang Wazir. Maka ya saya sih sekarang udah punya, alhamdulillah ya, Yayasan Lizikri itu bikin sebuah gerakan untuk menyediakan ayam potong halal, makanan-makanan yang halal untuk masyarakat. Jadi penting sih. Bahkan kita juga memperlihatkan bagaimana cara memotong ayamnya dengan basmalah. Ya, dilakukan standarisasi. Kemudian ayam-ayam pilihannya pun bukan ayam-ayam negeri gitu ya, tapi ayam-ayam yang memang sesuai dengan seharusnya gitu. Kalau ayam ya punya fitrah untuk berjalan kaki gitu kan, ya itu dibiarkan saja. Dan itu ternyata lebih nikmat, lebih bagus kualitasnya dibanding ayam-ayam yang itu dikerangkeng terlebih dahulu. Ya kalau kita lihat, memang kenapa sih kita ini hidup di zaman hari ini seperti ini ya? Ternyata peternakan juga sudah diindustrialisasi. Dan industri makan gitu ceritanya. Gimana caranya supaya ayam ini bisa dipanen lebih banyak dari sebelumnya? Ya distandarisasi aja ayamnya. Di kamari dengan kamar 30 kali 30 kali 30 gitu ya, ayam sehingga nggak bisa kemana-mana, disuntik bahkan, ya akhirnya dipanen. Itu kan industrialisasi. Nah kita ini kan pembawa perubahan ya. Gimana caranya supaya generasi anak-anak kita ini menjadi khalifatul fil ard sebenar-benarnya. Bagaimana ayam itu hidup sebagaimana fitrahnya ayam. Itu pun akan berpengaruh kepada ketika ayam itu dimakan, kita pun akan lebih tenang, lebih sakinah dalam menjalankan kehidupan, insya Allah. Itu bagian ayam. Makanan apa lagi? Ya tadi, prinsipnya halalan thayyibah sih sebetulnya ya, halalan thayyibah. Sekiranya makanan itu tidak thayyibah, maka jangan dimakan. Tadi saya sudah kasih clue ya. Gorengan, kalau dimakan setiap hari menjadi makanan yang tidak thayyib. Kemudian makanan-makanan yang lain, kalau kita makannya itu aja setiap hari, itu bisa jadi nggak thayyib. Terlepas dari kalau misalnya kemampuan kita makanan itu aja ya. Kalau kita mampunya segitu-gitu aja ya nggak apa-apa. Tapi ya kita makanan yang rendah, yang tinggi karbohidrat misalnya tuh, setiap hari makan roti, terus roti aja gitu ya, burger terus, atau makannya itu aja terus, itu mempengaruhi juga. Makanya kalau kita lihat, salah satu yang bisa kita tadaburi dari pola makan kakek kita atau buyut kita, diantaranya adalah mereka itu kadang makan singkong, kadang makan jagung, nggak harus makan nasi. Ya karena memang diferensiasinya itu, perubahan-perubahan itulah yang membuat mereka lebih sehat daripada kita. Kita makan nasi terus setiap hari ya. Yang dulu juga nasi, belum pengolahan nasinya. Kalau dulu kan nasi itu diuap ya, bukan di magicom. Kalau sekarang kan ditanak ya. Itu juga mempengaruhi sebetulnya. Coba banyak sekali sekarang penelitian bagaimana pengolahan nasi berdampak pada diabetes mellitus. Jadi swasembada pangan beras itu ternyata
malah membuat masalah sebetulnya. Yaitu jadinya diabetes mellitus yang memasyarakat di masyarakat bangsa Indonesia ini. Nah, ini gambaran-gambaran dari saya. Yaitu tadi prinsipnya. Maka makanan yang thayyib yang boleh dimakan yang lain. Ya, sebetulnya makanan-makanan itu selama halal dan thayyibah itu bisa dimakan, Kang Wazir. Susu boleh diminum, boleh. Terus makanan-makanan yang lain adalah singkong boleh dimakan, boleh. Banyak lah. Jadi selama tidak melanggar halal dan thayyibahnya, maka masih boleh dimakan. Insya Allah sehat kok. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini juga jadi mengingat, dokter. Kalau saya milih daging itu ya ngelihat orangnya dulu. Kalau Iya. kalau perawakannya muslim gitu ya, kayaknya ini barokah nih gitu ya. Nggak tahu ya, memang akhirnya punya prinsip kayak gitu, jadi memang khawatir sekali karena memang daging hewan yang kita makan pun nanti punya tidaknya punya ruh juga begitu ya untuk pada jiwa kita begitu. Nah, Masya Allah ini luar biasa. Terima kasih Kang Wazir atas pertanyaannya. Mungkin Teh Nisa ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak nih Teh Nisa? Boleh nih, Teh Nisa satu peserta juga ya. Atau sambil nunggu nih, Ustadz, ini saya pun juga qadarullah ya, Ustadz Dr. Ahmad, terhantar dan digerakkan oleh Allah berjumpa dengan fitrah ini juga memang basicnya dari fitrah jasmani, Ustadz. Nah itu. Jadi memang dari dulu-dulu banyak menggali terkait psikologi dan juga masuk pada yang namanya ilmu holistik itu. Nah, kalau ilmu holistik yang saya pahami ini terkait bahwa setiap makanan dan manusia ini punya karakter sifat, Ustaz. Nah ini mungkin bisa dijelaskan kembali Ustaz kepada kita agar kita lebih paham bahwa ternyata ada yang makanan katanya yang memang punya sifat panas, sifat dingin, dan itu bisa mempengaruhi karakter kita dan kestabilan tubuh kita. Bagaimana Ustaz maksudnya Ustaz? Nah, ini masuk ke ya betul, ilmu kesehatan holistik pada akhirnya ya. Salah satunya juga di traditional Chinese medicine juga membahas tentang makanan yang panas, makanan yang dingin. Betul bahwa makanan itu punya karakter, betul. Dan ini sebetulnya karakter ini dikaitkan dengan energi dari makanan tersebut. Jadi ada energi makanan itu kan mengandung energi ya. Kalau dalam bahasa kimianya ATP lah gitu ya. Adenosin trifosfat, mungkin masih ingat ya di zaman-zaman SMA dulu ya. Nah, selain energi itu juga ada yang sifatnya itu lebih menarik energi panas, ada yang energi dingin. Nah, mana yang memang harus dimakan? Ya memang harus seimbang sebetulnya. Ketika memang kita ini sedang panas, terus overheat, itu bisa sakit. Maka diberikan makanan-makanan yang sifatnya dingin biasanya untuk mendinginkan. Pun kalau misalnya kita terlalu dingin, jadi lebih mager dan lain-lain, itu dikasih makanan yang panas, itu bisa menaikkan stamina dan lain macamnya. Itu memang demikian, Kang Zoergi. Kalau kita melihat, kebanyakan makanan itu dari nabati dan hewani ya. Dan ingat, nabati dan hewani itu adalah makhluk Allah yang memiliki jiwa, yang memiliki kehidupan. Ketika memang punya kehidupan, itu punya sifat sebetulnya. Ada yang tanaman yang sifatnya panas. Misalnya ginseng gitu ya, akar-akaran itu banyaknya yang sifatnya panas. Ada juga yang sifatnya dingin dari tumbuhan, ada gitu. Kemudian ada juga makanan-makanan daging-daging merah yang sifatnya juga itu panas, ada. Gitu. Ada yang daging yang sifatnya dingin seperti daging ikan, itu juga ada. Tergantung ikannya juga, ada ikan laut, ada ikan tawar. Itu banyak banget sebetulnya. Tapi yaitu ditinjau dari sisi energinya, dan itu benar sebetulnya. Bukan hanya ditinjau dari sisi energinya, kalau saya melihat ditinjau dari karakter hewannya, karakter tumbuhannya juga berpengaruh, karena itu ada DNA di sana. Jadi jauh lebih kecil daripada energi, ada DNA atau sifat dari tanaman atau tumbuhan yang akan terbawa kepada kita yang selaku yang memakannya. Ada transfer energi. Kalau kita lihat, kalau bahasannya adalah energi itu tidak bisa
tidak bisa dihancurkan ataupun tidak bisa dihadirkan. Maka energi itu hanya bisa berpindah tempat dari hewan ke kita, dari tumbuhan ke kita. Ya kan kalau nggak salah tumbuhan dimakan sama hewan, energinya tumbuhan itu masuk ke energi hewan terus sampai ke rantai makanan paling atas yaitu kita. Maka sifat-sifat hewani, sifat-sifat nabati itu akan ada dalam tubuh manusia. Sehingga memang pada akhirnya sifat hewani dan sifat nabati ini bisa ditenggarai salah satunya dengan exercise soul atau ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi sifat hewani kayak misalnya kenapa sih ada ayat-ayat tentang orang-orang itu ada yang seperti kayak binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Itu ketika berbicara tentang binatang ternak, itu ada binatang ternak bebek yang sifatnya rakus. Ada binatang ternak ayam, jago yang sifatnya itu rakus secara seksualitas. Nah, ada binatang ternak yang sifatnya seperti merak ya, merak itu sombong gitu. Nah, itu akan berpengaruh juga pada kita. Hewan ternak itu punya karakter, kalau kita makan, itu bahkan akan jadi masalah. Makanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari penetralan dari binatang sifat hewani itu ketika masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga yang masuk adalah sifat-sifat rububiyahnya Allah, sifat asma wa sifatnya Allah, 99 namanya Allah, gitu. Ya itu kayak gitulah Kang Zorgi, Kang Wazir, Teh Nisa. Jadi ya ternyata ketika memang kita ini mengolah tubuh kita atas dasar Allah, maka yang sifatnya hewani itu akan hilang, akan digantikan atas kemahabesarannya Allah tersebut. Baik. Masya Allah. Ini dia Ustadz. Masya Allah ini luar biasa memang ketika kita belajar agama ini luar biasa Ustadz ya. Jadi ada sesuatu yang tidak terlihat dan sesuatu yang tidak terlihat itu bahkan yang mempengaruhi yang terlihat biasanya Ustadz ya. Betul sekali. Allah, alhamdulillah. Ini yang insya Allah mudah-mudahan tidak hanya kali ini Ustadz, nanti mudah-mudahan ada kajian-kajian berikutnya dari Dr. Ahmad terkait makanan ataupun juga olah-olah lainnya sehingga kita lebih paham terkait pengolahan bagaimana memilih makanan. Nah, sedikit informasi Kang Zorgi ya, sedikit ya. Maaf potong nih. Alhamdulillah kebetulan saya juga qadarullah diberikan titipan sama Allah berupa mahasiswa dan mahasiswi yang memang punya kecenderungan untuk menjadi dai-dai di bidang fitrah fisik jasmani ini serta fitrah bernalar kesehatan mental juga. Saya membangun sebuah komunitas yang namanya The Healer. The Healer ini adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk memperbaiki ketimbang membangun. Kalau Ustadz Hari Santosa kan membangun arsitektur peradaban. Nah, kalau saya healing peradaban kalau saya itu. Jadi bagaimana memperbaiki keadaan hari ini, peradaban hari ini dari mulai kesehatan mentalnya sampai kesehatan raga dan fisiknya. Nah, kalau misalnya mau nanti kita kolaborasi lah gitu ya bersama dengan komunitas-komunitas yang ada, komunitasnya Kang Zorgi, komunitasnya Kang Wazir, komunitasnya Dewi Nisa. Yuk kita belajar bareng tentang bagaimana melihat manusia secara utuh, secara holistik, bukan hanya dari sudut pandang penyakitnya, tapi kita bisa melihat ya orang itu sebagai manusia seutuhnya, bahkan bisa melakukan fungsi dan tugasnya sebagai khalifatul fil'ah. Masya Allah. Boleh Ustadz, ini luar biasa karena mungkin ini jadi mengkilas balik pengalaman terdahulu Ustadz, bahwasanya saya pun juga praktisi acupressure Ustadz. Saya juga training begitu lain sebagainya terkait kesehatan holistik dan juga tibbun nabawi. Dan memang pada hakikatnya memang kita merancang arsitektur peradaban sekarang, tapi tidak menafikan bahwasanya jenjang antara kita mencapai peradaban yang baik dan juga kondisi saat ini perlu perlu
peradaban tersebut bisa stabil gitu saja. Betul, betul. Kalau saya bilang gini, Kang Zorgi, kalau kita ini ibarat kata sebuah komputer, maka kalau ada masalah di defrag gitu ya. Defrag itu bagian healing gitu ya. Ada juga atau ya strategi kedua adalah dengan mengupgrade RAM-nya didesain, dibangun gitu. Dua hal kan bisa di defrag atau di upgrade supaya kita mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Nah, teman-teman yang memang hadir di dunia kesehatan mental ataupun kesehatan fisik, acupressure kayak Kang Zorgi ya, itu bergeraknya di defrag sebetulnya, menyelesaikan masalah penyakit-penyakit itu. Oke, gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan atau yang bisa didiskusikan, Kang Zorgi, Kang Wazir, atau Kang Nisa, silakan. Baik, tes Ustadz, apakah masih bisa menyimak suara? Baik. Ada barangkali sinyal. Oke. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Begitu Sadia. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi perjumpaan yang berkah Sadia. Lalu bisa kita elaborasi dengan gerakan yang lainnya, termasuk gerakan sekarang yang kita sedang perjuangkan bersama. Insya Allah. Baik, masih ada waktu Ustadz Ahmad dan juga Kang Wazir sampai jam 3 sore ya. Kalau saya sih Kang Wazir masih suka diskusi ya sama ibu-ibu. Kadang ya, saya tuh lebih banyak dekat sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kan yang sering banyak bertanya tentang kesehatan anak-anaknya. Nah, kadang kapan-kapan lah kita ngebahas ya tentang arti sakit gitu ya. Jadi ada makna-makna penyakit itu, kenapa sih saya dikasih ini, kenapa sih kasih itu, apa maknanya demam gitu kan, apa maknanya batuk. Itu ada maknanya tersendiri sebetulnya dalam kehidupan kita. Ya mudah-mudahan ada ininya, ada waktunya ya, ada dikasih kesempatan di masa depan insyaallah. Amin ya Allah. Baik, insyaallah. Menarik Ustadz, luar biasa. Jadi ingin lebih memahami nih makna-makna kunci kesehatan gitu Ustadz. Ya, insyaallah. Ya. Baik. Nah ini mungkin masih ada waktu ya, karena sayang sekali ini 10 menit juga ini sangat berpengaruh kepada kesehatan kita ya setelah ini. Mungkin Ustadz tadi terkait apa ya, tidur yang berkualitas nih Ustadz ya, pola tidur kalau bagi kami yang memang padat sekali Ustadz, misalkan ada banyak amanah yang harus memang dipertanggungjawabkan, pasti kan ini gimana caranya hari ini maksimal, tapi kadang-kadang ketika hari ini maksimal, kurang tidur Ustadz. Nah ini gimana nih cara terbaik bagi kita yang memang punya aktivitas segudang, tapi pengen juga nih memperhatikan fitrah jasmani, apalagi fitrah tidur kita begitu. Ya, sebetulnya apa namanya ya, kuncinya adalah ya Anda ini tidak sendirian. Menjadi khalifatul fil ard itu bukan menjadi Superman, tapi bagaimana caranya sebagai khalifatul fil ard ini kita bagi-bagi tugas. Bagi-bagi amal Kang Zorgi gitu. Jangan Kang Zorgi semua yang ngerjain gitu. Aktivitasnya segudang iyalah. Ini jadi Superman namanya. Maka kita perlu super tim yang bisa bekerja sama bersama kita. Sehingga kita berbagi beban menjadi khalifatul fil ard itu enggak egois gitu kan. Pengen ke surga sendiri nih. Nah, salah satunya itu. Jadi yuk kita manage tentang amanah-amanah yang kita miliki. Sekiranya amanah itu bisa kita bagi dengan orang lain, bagilah gitu kan, bagi-bagi amanah teh, bagi-bagi amalnya, jangan semuanya kerjain sendiri. Kang Zorgi yang jadi moderator, Kang Zorgi yang ada di Fitrah Base Live, Kang Zorgi yang ada di Fitrah World Summit, semuanya aja. Bagi-bagi dong, itu kan amanahnya gitu. Supaya kita juga lebih apa ya, bisa ada waktu yang bisa kita lakukan, kita sisihkan, bukan sisihkan sebetulnya ya, kita meluangkan waktu untuk kepentingan jasmani kita, supaya menguatkan stamina. Ini saya menarik sih ya, saya kalau ngelihat Pak Sandiaga Uno ya, ini apa salah satu tren saya apa ya, yang menjadi kiblat saya di dalam penguatan aktivitas fisik ya.
Ya. Itu Pak Sandiaga Uno itu hampir setiap hari itu meluangkan waktu untuk berolahraga. Ini keren banget ya. Dengan aktivitas, dengan amanahnya yang sangat super banyak itu, tapi masih punya waktu untuk kehidupan dirinya, menguatkan badannya, juga untuk aktivitas keluarganya. Ya terlepas dari kesibukannya beliau, tapi ya dia luar biasa lah dalam pengaturan waktunya. Maka kita lihat ya Pak Sandiaga Uno ini punya banyak karya yang hebat karena memang mampu meluangkan waktunya. Dan saya memang melihat hampir seluruh orang sukses itu punya me time yang sifatnya itu mengolah fisik ya sebetulnya. Ya untuk olahraga ya, insya Allah. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ini sudah punya kesadaran, nggak ada alasan lagi Kang Zorgi. Saya teh sibuk Kang gitu, nggak ada alasan. Kalau kita udah sadar bahwa olah fisik, olah jasmani itu adalah penting, maka pada akhirnya tidak ada alasan untuk tidak meluangkan waktu. Masa sih kita punya waktu 24 jam sama sehari, seminggu 7 hari, 4 minggu, 4 pekan dalam 1 bulan, masa sih nggak ada waktu yang kita luangkan untuk me time, untuk mengolah titipan Allah untuk kita. Maka kalau kita udah menyadari bahwa ini titipan Allah, Masya Allah, nggak mungkin untuk kita menyia-nyiakan waktu yang Allah telah berikan. Pasti diluangkan waktunya. Nggak ada alasan. Nah, gitu kan. Rada galak sedikit, nggak apa-apa lah ya. Ya, gitu Kang Wazir. Barangkali ada pertanyaan, Kang Wazir, terakhir. Oh, tadi, oh iya, mau tanya. Apa dong? Oh, iya, Bapak. Ya. Ustadz, apa namanya ini sebenarnya sih agak ini sih, dulu saya kalau tidur itu nggak ngorok. Cuma sekarang ketika udah menikah gitu, mungkin udah berkeluarga seperti ini, tiba-tiba anak-anak bilang, Papa kalau tidurnya ngorok kenceng, Pak, gitu. Itu apakah memang pengaruh makanan, apakah memang pengaruh usia juga, apakah memang karena berat badan juga? Jadi, apa sih yang terjadi ketika diri kita mengorok ya? Mengorok itu adalah posisi tubuh kita, itu kan biasanya telentang. Nah, lidah kita itu jatuh ke belakang, Kang Wazir. Nah, ketika nafas, tarik nafas, keluarin, itu lidah kita itu bergetar, akhirnya menimbulkan suara yang tidak diinginkan, yang namanya mengorok. Maka kalau kita pengen berhenti ngorok, ya, kalau kita pengen berhenti mengorok nih ya, rubah posisi tidur kita dari awalnya terlentang menjadi berbaring ke arah kanan atau berbaring ke arah kiri. Makanya Rasulullah mencontohkan berbaring itu ke arah kanan ya, tidur menghadap ke arah kanan. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak mengorok. Nah, mengorok ini bisa jadi masalah, bisa jadi enggak. Bisa ketika mengorok ini menjadi masalah karena memang aliran nafasnya itu terganggu, tertutup oleh mulut kita. Maka pindah posisi menjadi miring ke kanan itu akan hilang mengoroknya. Biasanya sih seperti itu. Jadi karena memang salah posisi tidur aja sih kalau ngorok. Ya, nanti kita coba dulu. Ya, nanti itu ada nomor saya di situ. Boleh atau di Fitrah Base Yacht, FB Yacht ya, FBL for Yacht. Itu ada nomor saya. Kalau mau konsultasi gratis kok, langsung aja konsultasi ya. Aman kok, aman. Waduh. Nggak terbatas di kayak gini aja. Mau teleponan, mau dimanapun boleh lah kita silaturahim ya. Itu mungkin Kang Wazir, Kang Zorgi, mangga saya serahkan lagi pada Kang Zorgi. Silakan. Belum. Baik. Terima kasih Ustadz Ahmad Nur Hadi sebagai narasumber di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf nih, kalau dari rumah saya sinyalnya kurang baik. Jadi keluar masuk sinyalnya mohon maaf. Tapi insya Allah ilmu yang sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad ini menjadi fondasi dasar kita bisa bergerak. Bahkan tadi sampai pola buang air juga disampaikan, ternyata memang hidup kita adalah rangkaian pola Ustaz ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan pola yang bisa kita raih adalah pola terbaik sehingga
Alamin. Dan tadi insya Allah Ustaz Ahmad, ini perjumpaan kita insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah ya. Kita ada obrolan-obrolan Insyaallah. komunitas dengan Ya. misalnya Nggak putus-putus nih Kang Jorgi kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Kita tutup aja ya dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, alamin. Subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Kang Wazir, Kang Zorgi. Saya undur pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambar dokternya ya, Pak? Iya, dokternya itu.